Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai 22a. Pada waktu itu Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mujizat, yaitu perjumpaan antara iman dan belas kasih Allah. Saat kita melihat orang yang kesakitan dan kehilangan harapan akan sembuh, pasti hati kita ikut sedih dan susah. Hati kita pasti tergerak mencarikan pertolongan terbaik buat mereka, apalagi jika itu adalah orang-orang terdekat dan orang-orang yang terkasih. Ikut merasakan kesakitan dan kesedihan orang lain menandakan bahwa kita benar-benar empati pada hidup orang lain. Yang dialami anak kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan menerima perhatian dan tindakan penyembuhan dari Yesus adalah sebuah anugerah. Penyembuhan itu terjadi berkat perjumpaan antara iman manusia dan belas kasih Allah. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Mujizat terjadi karena iman berjumpa dengan belas kasih Allah. Saudara terkasih, kisah penyembuhan wanita yang sakit pendarahan dan membangunkan anak perempuan kepala rumah ibadat dari tidur atau kematian adalah cara Yesus memperkenalkan diri dan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup dan mati. Kisah ini memberi gambaran kepada kita dua hal penting. Pertama,
Mengundang Yesus datang dan hadir dalam rumah kita adalah sebuah keharusan yang hendaknya selalu kita lakukan. Dalam keadaan apapun, baik suka dan duka, hendaknya Yesus merajai rumah kita, merajai hati kita. Undangan kepada Yesus hendaknya kita lakukan dengan penuh iman, tanpa keraguan sedikit pun. Bila kita berani mengundangnya masuk dalam rumah kita akan menerima berkat yang tak terduga. Sakit penyakit, kegelisahan dan kekhawatiran yang kita alami membawa kita pada pengalaman berserah pada Tuhan dan mengajarkan kita untuk senantiasa tak jemu-jemu datang kepadanya dengan penuh iman yang kokoh dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Kedua, kita memiliki kesempatan untuk datang kepada Yesus. Kita tidak hanya mengundang Yesus datang dan menunggu secara pasif kehadirannya dalam rumah kita, tetapi juga berani keluar dari rumah diri kita dan pergi menjumpai Yesus. Perjumpaan dengan Yesus hendaknya dengan iman penuh pengharapan bahwa apa yang kita minta kepadanya akan dikabulkan. Wanita yang sakit pendarahan pergi dan berjumpa dengan Yesus, bahkan tanpa kata dan permohonan, tetapi dengan iman yang penuh bahwa menyentuh jumbai jubahnya, dia akan sembuh. Saudara-saudariku terkasih, membangun keyakinan penuh pengharapan adalah cara kita mendekat dan bersatu dengan Tuhan yang kita sembah. Mengundang Tuhan datang hadir dalam rumah kita, ataupun kita pergi dan berjumpa dengan Dia dalam doa, hendaknya selalu menjadi sebuah pola perilaku dan kebiasaan baik yang hendaknya terus kita pupuk. Tuhan akan datang saat kita mengundangnya dan bahkan membiarkan dirinya dijumpai oleh kita dalam perjalanan agar kita bisa merasakan belas kasih-Nya yang tak terbatas bagi manusia dan bagi dunia. Sudahkah kita mengundang Kristus masuk dalam rumah kita, atau sudahkah kita pergi dan berjumpa dengan Dia? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.